making disciples, transforming lives. Shalom semuanya, sukacita bisa kembali melayani di GMS. Berubah nama, saudara, bukan lagi GMS Jakarta Barat. Kalau Anda cek di sosial media, nama gereja kita berubah menjadi GMS Central Park. Oke, kita lanjutkan, doakan supaya suara saya bisa kembali pulih. Saudara, sepanjang hari ini saya khotbah tentang pesan Yesus kepada gereja-gereja, saudara, pada zaman mula-mula. Khususnya ada 7 gereja yang Tuhan itu memberikan pesan melalui surat, melalui Yohanes. Saudara, ada 7 gereja lokal, ini bukan sekedar sebuah perumpamaan atau simbolis. Ini adalah gereja yang real, ada gembalanya dan ada jemaatnya. Dan 7 pesan ini, saudara, sebetulnya relevan buat kita orang Kristen atau gereja Tuhan di akhir zaman. Kita bisa tahu apa yang terpenting bagi Tuhan dan apa yang Tuhan itu betul-betul kehendaki atau inginkan dalam kehidupan kita. Saudara, dan saudara, ada kesamaan dari masing-masing surat. Selalu diawali dengan kepada siapa surat ini dituju. Biasanya diawali dengan kata-kata, inilah surat yang ditujukan kepada malaikat jemaat di Efesus, Smyrna, Pergamus, dan ibadah kali ini adalah gereja yang ada di kota Tiatira. Saudara, lalu kesamaan kedua adalah setelah Yesus mengatakan kepada siapa ini ditujukan, saudara, yaitu kepada malaikat jemaat, yaitu kepada para pemimpin di gereja tersebut supaya pesan ini bisa sampai ke seluruh jemaat. Lalu kesamaan kedua adalah Yesus akan mewahyukan siapa dirinya. Masing-masing dia mewahyukan berbeda. Relevan dengan kondisi jemaat atau latar belakang kota di mana gereja itu berdiri. Di Efesus dia memperkenalkan dirinya sebagai yang memegang ke7 bintang dan yang berjalan di tengah kaki Dian. Artinya yang berjalan di dalam gerejanya. Itulah sebabnya Tuhan menilai gerejanya. Dikatakan dipuji, jemaat Efesus itu dipuji, tapi ada satu hal yang dicela. Di gereja Smyrna, dia memperkenalkan dirinya sebagai yang awal dan yang akhir. Yang mati tapi dia hidup kembali. Karena gereja di Smyrna itu, saudara, adalah gereja yang teraniaya. Makanya dia memperkenalkan dirinya sebagai aku ini selalu bersamamu di masa lalu, akulah yang awal, dan aku ada bersamamu di masa kini, dan aku akan selalu ada bersamamu di masa depan. I was with you, I am with you, and I will be always with you. Karena dia gereja yang dianiaya. Gereja di Pergamus agak serem karena dia memperkenalkan dirinya sebagai hakim. Dia adalah seseorang yang datang memegang pedang yang bermata 2, saudara. Itu lambang dari eksekusi. Dia datang sebagai hakim, saudara, karena ada sebuah teguran yang hebat kepada jemaat Pergamus. Saudara, di Tiatira, saudara, mari kita lihat dia memperkenalkan dirinya sebagai apa. Kita baca, ini adalah surat yang paling panjang dari ke7 gereja. Mari kita baca sama-sama. Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-18 sampai 29. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman anak Allah. Yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu. Baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tapi aku mencela engkau. Karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina. Dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat. Tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit. Dan mereka akan berbuat zina dengan dia. Dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar. Jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan. Dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguji batin dan hati orang. Dan bahwa aku membalaskan kepada kamu setiap orang
menurut perbuatannya. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira, yang tidak mengikuti ajaran itu, dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis. Kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahnya, kepadanya akan kukaruniakan kekuasaan atas bangsa-bangsa. Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi, mereka akan diremukan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Oke, sampai sini saudara. Tadi sampai di mana saudara? Kesamaan kedua. Yaitu Yesus mewahyukan dirinya, nanti saya akan bahas. Kesamaan ketiga adalah nanti di situ ada bagian yang dipuji Tuhan, tapi juga ada bagian yang dicela Tuhan. Dari 7 gereja, ada gereja yang sama sekali tidak ditegur, tapi cuma dipuji. Tapi juga ada yang dipuji juga sekaligus dicela atau ditegur. Tapi ada juga gereja yang sama sekali nggak dipuji, tapi cuma ditegur. Bagian kita adalah, kalau Anda menemukan sesuatu itu dipuji sama Tuhan, kita perlu teladani. Tapi kalau ada bagian yang ditegur, kita perlu waspadai karena itu peringatan. Halo, amin? Jadi itu kesamaannya. Nah, sekarang apa latar belakang gereja di Tiatira? Saudara, kota Tiatira ini ukurannya sedang, sekitar 10.000 penduduk, beda dengan Efesus. Efesus pada zaman surat ini ditulis penduduknya 250.000. Sedangkan Tiatira ini cuma 10.000. Tapi letaknya cukup strategis di jalur perdagangan antara Pergamus dan Sardis. Berfungsi sebagai benteng pertahanan pertama bagi Pergamus. Jadi ini kota ini adalah pertahanan pertama. Saat ini dikenal sebagai Akisar di daerah Turki. Saudara, semua gereja-gereja itu sekarang ada di Turki, Bapak Ibu ya. Nah, kota ini terkenal dengan produksi kain ungu, pewarna mahal dari akar dan kerang lokal. Makanya dijuluki kota ungu. Anyway, saudara, kita langsung aja. Kenapa, saudara, di gereja ini Yesus memperkenalkan dirinya sebagai anak Allah? Saudara, karena latar belakangnya pada zaman itu, saudara, ada sebuah dewa yang mayoritas penduduknya itu sembah sebagai, mereka menjulukinya sebagai the Son of God. Ya, mereka itu adalah anak, yang disembah adalah anak dari dewa Zeus. Makanya dia memperkenalkan dirinya sebagai akulah sang anak Allah sejati. Akulah the Son of God. Lalu dikatakan apa saudara? Yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Maksudnya apa? Saudara, nyalanya bagaikan mata api. Matanya menyala seperti seperti nyala api, saudara. Kebalik-balik. Ya, lidah memang tidak bertulang. Kakinya seperti tembaga. Yang pertama adalah, saudara, apa yang manusia tidak bisa lihat. Gereja Tiatira itu gereja yang dipuji sama Tuhan sebetulnya. Dikatakan apa saudara? Aku tahu segala pekerjaanmu. Aku tahu kasihmu. Aku tahu pelayananmu. Aku tahu imanmu. Aku tahu ketekunanmu. Dan aku tahu bahwa pekerjaanmu yang sekarang jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Berarti saudara, ini adalah gereja, saudara, di mana mereka itu betul-betul mempraktekkan. Makanya pesan buat kita adalah kasih kita, iman kita, ketekunan kita. Itu diuji. Itu dilihat sama Tuhan. Itu dinilai sama Tuhan. Katakan amin. Tidak ada satupun perbuatan kita, jerih lelah kita, pelayanan kita, ketekunan kita itu diabaikan sama Tuhan.
Itu memberikan kita rasa aman bahwa kita nggak perlu cari pujian, kita nggak perlu cari pengakuan manusia. Karena apapun yang kita lakukan di depan manusia atau di belakang manusia, di depan layar atau di belakang layar, kalau Anda tulus melakukannya, Tuhan sendiri menilainya. Makanya Tuhan berkata, aku tahu pekerjaanmu. Halo, amin. Aku tahu kasihmu, aku tahu ketekunanmu, aku tahu imanmu, bahkan aku tahu apalagi dinamakan pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu pekerjaanmu yang terakhir jauh lebih banyak. Bahkan saudara, pekerjaan kita, ministry-ministry kita yang kita berikan untuk pekerjaan Tuhan, untuk jiwa-jiwa, itu pun Tuhan nilai. Ada amin? Namun, ada namunnya, ada tapinya. Ingatlah matanya itu menyala. Matanya itu menyala itu seperti kalau Anda masuk di sinar X. Matanya itu menembus sampai kedalaman. Apa yang manusia nggak bisa lihat. Orang lihat gereja Tiatira ini sudah sempurna. Bukankah mereka itu punya iman? Bukankah mereka itu mengasihi? Bukankah pelayanan mereka dan ketekunan mereka itu bahkan luar biasa? Pekerjaan mereka makin bertambah di hari-hari yang hari-hari ini daripada sebelumnya. Tapi Tuhan bisa melihat apa yang tidak terlihat. Saudara, lalu kakinya dikatakan seperti bagaikan tembaga. Tembaga itu lambang daripada, saudara, sesuatu kalau di dalam itu adalah satu logam yang juga dipakai di dalam perkakas bait suci. Itu lambang daripada penghakiman. Saudara, berarti kakinya itu bagaikan tembaga, itu secara simbolis itu berkata bahwa penghakiman Tuhan atau penghukuman daripada Tuhan itu pasti akan dilaksanakan. Nah, kenapa dia memperkenalkan dirinya seperti itu? Karena ini berkenaan dengan kehidupan di gereja Tiatira. Ada sesuatu yang Tuhan itu keberatan. Ada sesuatu yang Tuhan itu cela. Apakah itu? Coba kita baca ayat berikutnya. Dikatakan begini. Ayat 20. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari jinahnya. Katakan tidak mau bertobat. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit. Dengan kata lain, jangan kira, saudara, karena kita berada dalam zaman anugerah, penghakiman Tuhan itu tidak ada. Saudara, dikatakan begini, aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tapi dia nggak mau bertobat dari jinahnya. Lihat, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar. Jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan. Dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Yang punya mata yang menyala tadi, itu melihat dan menguji, menilai batin dan hati orang. Dan bawa aku yang pakai kakinya dikatakan apa saudara? Bagaikan tembaga. Aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Jadi ini peringatan untuk gereja zaman itu, termasuk gereja di masa kini. Bahwa penghakiman Tuhan itu bisa terjadi di masa kita hidup, nggak nunggu nanti waktu kita meninggal. Saudara, hanya karena kita itu percaya bahwa kita berada dalam kasih karunia, yang mana kasih karunia-Nya itu luar biasa, kasih karunia-Nya itu mengampuni kita, bahkan menyediakan pengampunan kapanpun ketika kita jatuh, kasih karunia-Nya selalu akan meraih kita untuk membangkitkan kita. Saudara, tapi jangan lupa, saudara, kasih karunia Tuhan tidak untuk dipermainkan. Katakan amin. Jangan sesat karena Allah tidak dapat dipermainkan. Itu bunyi firman Tuhan. Nah, saya coba jelaskan konteksnya Bapak Ibu. Pada zaman itu Anda harus tahu,
Kalau Anda dengarkan pesan-pesan saya sebelumnya, saudara, di zaman gereja mula-mula, penduduk di banyak kota, ya khususnya di zaman pemerintahan Romawi, atau kalau Anda menilik ke perjanjian lama, Anda harus tahu bahwa orang Israel itu dikelilingi oleh bangsa-bangsa yang menyembah berhala. Dan ketika berada dalam jajahan pemerintahan Romawi, orang-orang Romawi itu juga punya berhala-berhalanya. Ya, dewa-dewanya itu dewa-dewa Yunani, mitologi Yunani, dewa Zeus, Dewi Diana, saudara, macam-macam, dewa Apollo, anak dari Zeus, macam-macam gitu ya. Dan belum lagi bangsa-bangsa lain punya dewa, ya dewa Baal dan lain sebagainya. Lalu pemerintahan Romawi itu juga menggalakkan yang namanya penyembahan kepada kaisar. Bahkan kaisar yang masih hidup pun dibuatkan kuil untuk disembah. Tetesan. Lalu apalagi saudara? Dan sebagainya. Nah, khususnya di Tiatira, saudara, di Tiatira itu karena ini juga jalur perdagangan, warga Tiatira itu tidak akan bisa buka toko atau berdagang kalau mereka tidak menjadi bagian daripada serikat dagang atau paguyuban yang resmi pada zaman itu. Masalahnya adalah kalau mereka ikut di dalam serikat dagang ini dan bisa berdagang atau bisa berbisnis, mereka harus mentaati nilai-nilai termasuk ritual-ritual yang dijalankan oleh serikat dagang tersebut. Yang mana salah satu ritualnya itu adalah mereka itu akan menghormati dewa-dewa mereka. Mereka akan memberikan persembahan-persembahan berhala tersebut. Lalu mereka akan bikin pesta. Pestanya itu adalah makan makanan persembahan-persembahan berhala tersebut. Plus salah satu ritualnya adalah, maaf saya ngomong begini, pesta seks. Saudara, itu bagian dari ritual pada zaman itu. Nah, ini menjadi tekanan bagi orang-orang Kristen. Saudara, karena orang Kristen tidak boleh nyembah berhala, tidak boleh berzina. Saudara, itulah sebabnya mereka mengalami tekanan yang real. Karena kalau mereka tidak ikut paguyuban itu atau serikat dagang itu, saudara, mereka nggak bisa bisnis. Dan itu akan berpengaruh kepada penghidupan mereka. Jadi begitu real, saudara, challenge-nya. Nah, tiba-tiba di dalam gereja ada seorang nabiah yang bernama Isabel. Di gereja Tiatira itu, penuh dengan karisma. Saudara, perempuan ini tidak secara literal bernama Isabel. Tapi dijuluki Isabel karena ini berkaitan atau spiritnya itu berkaitan dengan Isabel, istri dari Ahab, yang membuat gara-gara dia, semua orang Israel itu makan makanan persembahan berhala dan berbuat zina, dalam tanda kutip, berbuat zina rohani. Saudara, termasuk mereka salah satu bentuk penyembahannya Baal Peor, itu di zamannya Elia, salah satu penyembahannya itu adalah pelacuran bakti. Saudara. Nah, bangsa Israel pada waktu itu mengalami kemunduran moral. Mereka menyembah berhala meninggalkan Tuhan. Makanya Elia tampil, pilih, kamu pilih Baal atau pilih Yahweh. Adakan demonstrasi, betul ya? Nah, salah satu bentuk penyembahannya kepada Baal Peor itu adalah berbuat zina. Nah, tradisi ini di Tiatira itu dijalankan, saudara. Sebagai bentuk bahwa mereka harus menghormati dewa yang memberikan mereka rezeki. Nah, salah satu ritualnya itu ya makan makanan persembahan berhala dan perzinahan. Nah, tiba-tiba nabi ini memakai karismanya, dijuluki Isabel karena ini berkaitan dengan seperti Isabel yang membuat orang-orang Israel itu berbuat dosa. Dia ini ngajar, saudara, sehingga apa? Dikatakan apa? Dikatakan begini,
Membiarkan wanita Isabel menyebut dirinya nabi yang mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Jadi ada wanita Isabel, ini hamba Tuhan, seorang perempuan sangat berkarisma, bisa jadi gifted berkarunia, tapi ajarannya itu memperbolehkan hamba-hamba dan jemaat itu untuk mengikuti, saudara, regulasi daripada serikat dagang tersebut. Kamu boleh. Nah, apa ajarannya? Ya, memang tidak ditulis di Alkitab. Tapi beberapa penafsir mengatakan ini itu kemungkinan besar ini berbau gnostik. Apa itu ajaran gnostik? Saudara, ajaran gnostik itu merasa bahwa dia itu keselamatan ini datang karena dia punya pengetahuan rahasia. Makanya ada kata gnostik tadi, pengetahuan rahasia. Makanya salah satu wujudnya itu mereka merasa punya pengetahuan rahasia tentang seluk-beluk iblis. Lalu yang kedua, segala sesuatu yang kita lakukan di luar atau kita lakukan dengan tubuh jasmani ini tidak akan mempengaruhi roh. Jadi nggak akan mempengaruhi keselamatan roh. Jadi kalau engkau terima keselamatan daripada Tuhan, ya apapun yang engkau lakukan dengan tubuh jasmani termasuk makan persembahan berhala dan berbuat zina, itu nggak akan mempengaruhi rohmu. Nah, gara-gara itu, saudara, banyak hamba-hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin gereja pada zaman itu, mungkin kalangan CGL-nya, coach-nya atau TL-nya, gitu ya. Mereka itu akhirnya mendapatkan saluran. Oh, berarti kalau gitu aku bisa bisnis. Aku bisa ikut paguyuban dan ikut makan persembahan berhala dan ikut ritualnya mereka, saudara. Karena ajaran ini, saudara. Nah, Tuhan keberatan. Nah, dosanya gereja ini adalah mentoleransi perempuan Isabel itu. Katakan mentoleransi. Dikatakan, engkau membiarkan wanita Isabel. Terjemahan bahasa Inggris, engkau toleransi, engkau membiarkan perempuan ini mengajar dan menyesatkan banyak anak-anak Tuhan pada zaman itu. Doktrinnya sendiri berbahaya, tapi yang jauh lebih bahaya adalah sikap mereka yang membiarkan atau mentoleransi dosa. Saudara, itu yang Tuhan sangat keberatan. Beda dengan Pergamus. Kalau Pergamus, mereka sendiri menganut ajaran Nikolaus, menganut ajaran Bileam, yang mirip-mirip dengan apa yang diajarkan oleh wanita Isabel ini. Tapi bedanya adalah, saudara, kalau itu berupa ajaran yang menyebar mempengaruhi. Yang di sini, saudara, sudah jelas-jelas ini sesat, tapi ini dibiarkan dan banyak dari mereka ikut perbuatan perempuan ini tanpa merasa berdosa. Dan Tuhan memperingatkan, hati-hati, aku memberikanmu waktu untuk bertobat, tapi engkau tidak mau bertobat. Katakan tidak mau bertobat. Penghakimanku akan jalan. Nah, makanya saudara, bagi kita, apa korelasinya bagi kita? Saudara, korelasinya bagi kita adalah mungkin bukan pengajaran, kalau misalnya wanita Isabel ini ngajar begini, Anda pasti langsung tahu ini pengajaran sesat. Saudara, tapi mungkin di zaman modern sekarang, mungkin jauh lebih halus. Mungkin ini bicara tentang kehidupan pribadi kita. Kita membiarkan ada dosa-dosa tersembunyi tertentu yang kita nggak dealing atau kita nggak buat sesuatu dan kita biarkan itu terus. Tuhan sudah kasih waktu untuk bertobat, bereskan, tapi kita nggak bereskan. Itu yang Tuhan itu kejar. Yang Tuhan kejar adalah gereja ini membiarkan, mentoleransi. Katakan mentoleransi. Bisa jadi ini adalah sesuatu yang ada 1-2 dosa. Sebetulnya itu dosa serius, tapi kita biarkan. Tidak ada usaha dari kita untuk membereskannya. Bahkan beberapa di antara kita, saudara, atau bahkan pelayan Tuhan, Anda sudah tahu Anda punya isu di satu area,
Tapi Anda justru menjauhi pemuridan atau menjauhi disiplin yang bisa membuatmu betul-betul lepas atau pulih. Ini yang Tuhan itu keberatan. Yang Tuhan keberatan itu bukan hanya tentang dosanya, tapi yang Tuhan keberatan adalah sikapnya yang tidak mau bertobat, atau sikap membiarkan dosa itu tetap ada, tanpa ada usaha untuk saudara itu membereskannya di hadapan Tuhan. Tanpa ada usaha, misalnya Anda terikat kepada dosa tertentu, tapi Anda merasa aman dan Anda merasa tidak ada usaha untuk Anda bisa membereskan dosa itu. Itu yang Tuhan tentang, saudara. Apalagi mereka merasa bahwa mereka itu juga dikatakan punya pengetahuan tentang seluk-beluk iblis. Tahukah saudara? Ya, iblis itu nyata. Iblis itu nyata. Namun, Anda harus tahu, saudara, yang paling Anda perlu waspadai itu bukan iblis yang datang dalam bentuk gelantungan di atas pohon sambil cekikian. Itu level paling rendah. Justru yang perlu Anda waspadai adalah salah satu senjata ampuhnya setan. Itu adalah deception. Katakan deception. Penipuan atau kebohongan. Karena itu masuknya halus. Seperti zaman Hawa. Setan datang pertama-tama membuat Hawa itu mempertanyakan firman. Dengan cara agak dipelintir sedikit. Tuhan ngomong semua pohon di dalam taman ini boleh kamu makan. Tapi iblis ngomong, bukankah Tuhan berkata semua pohon ini tidak boleh dimakan? Kayak dibalik tapi ada unsur mempertanyakan. Begitu dijawab, kali ini diputar balik. Karena waktu itu Hawa berkata, semua pohon boleh dimakan kok kecuali satu. Karena Tuhan berkata kalau kamu makan raba buahnya kamu akan mati. Langsung iblis di sini masuk. Sekali-kali kamu gak akan mati. Diputar balik. Saudara. Dengan kebohongan. Hati-hati. Hawa jatuh karena termakan oleh kebohongan si jahat. Berarti dengan cara yang sama. Setan juga bisa menyerang kita dengan yang namanya kebohongan. Bapak Ibu. Nah itulah yang membuat kita itu terpenjara. Itulah yang membuat kita terus jatuh bangun di dalam dosa. Makanya hari ini saya mau bagikan 3 poin sederhana dari pesan jemaat di Tiatira. Bagaimana Anda bisa melawan serangan setan yang berupa kebohongan. Bagaimana Anda bisa melawan kebohongan si jahat dalam kehidupan Anda. Sehingga pada zaman itu banyak umat Tuhan itu percaya sama dusta setan melalui ajaran dari wanita Isabel ini. Yang pertama, saudara. Bisa dimunculkan poinnya? Yang pertama, tunduklah kepada Allah. Katakan tunduk. Alkitab berkata, tunduklah kepada Allah, baru setelah itu lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Maksudnya apa? Saudara, tunduk itu berarti Anda perlu namanya punya yang namanya satu, takut akan Allah. Katakan takut akan Allah. Ini yang gereja modern perlu hati-hati. Khususnya bagi kita yang hidup di akhir zaman. Saudara, kita perlu berhati-hati. Hari-hari ini ada ketidakseimbangan pengajaran di dalam gereja. Kita perlu waspada. Saudara, satu kali gereja itu pernah jatuh di dalam yang namanya, dari zaman kuno ya, ada sebuah ekstrim pengajaran di mana menekankan itulah yang akhirnya dipukul sama Paulus. Bahwa ada beberapa orang Kristen yang masih memelihara, saudara, tradisi-tradisi hukum Taurat yang mana itu dijadikan sebagai simbol atau ukuran kerohanian. Contohnya, saudara, bahwa kalau seseorang itu mau berkenan di hadapan Tuhan harus sunat. Tidak. Saudara, hukum moralnya itu tidak ditolak oleh Paulus, tetapi legalistiknya itu yang dipukul. Seolah-olah kita diselamatkan itu karena kita ikut tradisi-tradisi agama Yahudi, yaitu sunat, apalagi. Saudara, jadi pengajaran kasih karunia akhirnya
Paulus menuliskan pengajaran banyak tentang kasih karunia. Bahwa kasih karunia itu membebaskan. Katakan amin. Kita dibenarkan, kita itu diselamatkan bukan karena perbuatan kita, tapi karena anugerah. Pesan kasih karunia itu membebaskan kita supaya kita itu gak merasa terhukum terus. Gak merasa gak layak terus. Kita gak merasa didakwa terus. Merasa kita ini berdosa, gak layak. Saudara, kasih karunia itu membebaskan, memberikan kita pengampunan. Bahkan kasih karunia itu memampukan kita untuk hidup benar. Katakan amin. Namun, ada namunnya. Pada zaman Paulus juga ngomong bahwa apakah dengan berlimpahnya kasih karunia itu berarti kita ini boleh terus tinggal di dalam dosa? Paulus dengan tegas ngomong tidak. Kasih karunia itu bukan izin untuk berbuat dosa. Jadi ternyata Paulus itu menghadapi sekelompok orang Kristen yang mengalami kasih karunia. Tapi sekalipun kasih karunia itu memberikan pengampunan dan memberikan kemampuan untuk hidup kudus. Tapi banyak orang Kristen pada zaman Paulus memilih untuk kompromi. Memilih untuk hidup dalam dosa. Saudara, bahkan ketika dengar pengajaran dari Nabiah Isabel ini, mereka atas nama kasih karunia merasa bahwa perbuatan tubuh yang perbuatan di luar dengan tubuh ini gak akan mempengaruhi karena mereka merasa bahwa sudah di bawah kasih karunia. Saudara, itu gak akan mempengaruhi kerohanian. Saudara, itu kebohongan. Apa yang Anda lakukan dengan tubuh jasmani Anda itu mempengaruhi roh Anda. Waktu Anda hidup tinggal di dalam dosa, rohmu pasti ngalami kematian. Pasti something happen. Saudara. Nah, itulah yang ditentang. Jadi apa maksudnya? Jadi apa yang kurang di sini? Yang kurang adalah takut akan Allah. Katakan takut akan Allah. Gereja modern kita bisa gak seimbang. Kita ini dipenuhi oleh kebenaran kasih karunia, tapi tanpa diimbangi oleh kebenaran untuk takut akan Allah. Makanya yang terjadi apa saudara? Kalau Anda gak tunduk dan kepada Tuhan, kalau Anda gak memiliki takut akan Allah. Saudara, inilah yang menjelaskan kenapa banyak orang Kristen tahu dirinya dicintai Tuhan. Sadar bahwa kasih karunia ini memampukan dia hidup benar, hidup kudus. Tapi tetap memilih untuk hidup dalam dosa. Why? Karena mereka kurang adanya takut akan Allah. Gereja Perjanjian Baru, gereja mula-mula, saudara harus tahu kisah Ananias dan Safira yang dihakimi Tuhan pada waktu itu mati di tempat. Membuat jemaat itu dikatakan ketakutanlah seluruh jemaat. Itu takut apa saudara? Bukan teror. Seolah-olah Tuhan itu bengis keji, bukan. Tapi takut akan Allah itu settle dalam jemaat. Itulah namanya hormat atau respect, segan kepada Allah. Katakan amin. Di dalam Kisah Rasul, pasal berapa saya lupa, dikatakan jemaat Tuhan itu, saudara mereka hidup penuh dengan damai, mereka bertumbuh tapi sekaligus dikatakan mereka juga hidup dalam takut akan Allah, takut akan Tuhan. Berarti kita gak boleh kehilangan itu. Saudara, saya coba jelaskan begini. Saudara, ada 3 tingkatan orang itu kenapa menolak dosa. Tingkatan pertama itu adalah beberapa orang tidak berbuat dosa itu karena takut akan konsekuensinya. Beberapa orang takut mencuri tapi kepengen mencuri, tapi gak mencuri karena takut ketahuan. Beberapa orang kepengen selingkuh tapi gak selingkuh. Kenapa? Takut ketahuan, nanti kalau ketahuan karirnya hancur. Saudara, jadi ada beberapa orang itu tidak berbuat dosa itu karena takut akan konsekuensi. Itu level paling rendah. Level kedua, ada orang yang tidak berbuat dosa itu karena gak mau punya ada masalah. Ya, aku gak mau punya masalah dengan kamu, aku juga gak ganggu kamu, tapi juga jangan ganggu aku. Gitu ya. Jadi dia beda sama yang nomor 1. Dia kepengen membunuh, tapi karena gak punya kekuatan untuk membunuh.
dia nggak membunuh. Karena takut nanti kalau aku membunuh, aku takut dimasuk penjara. Tapi kebencian itu masih ada. Saudara, level kedua, saudara, udahlah aku gak mau ribut-ribut. Level ketiga, ada orang-orang Kristen yang tulus ingin menyenangkan Tuhan. Tulus ingin hidup kudus. Tapi, ada tapinya. Mereka masih struggle jatuh bangun dalam dosa. Kenapa? Karena mereka masih suka atau mencintai dosa tersebut. Masih sayang sama dosa tersebut. Makanya dia akan struggle jatuh bangun terus. Kepingin hidup kudus tapi aku juga sayang sama dosa-dosa tertentu. Baru level terakhir. Ada orang tidak berbuat dosa itu karena takut akan Allah. Tidak dikatakan bukan berarti tidak pernah berbuat dosa sama sekali. Tapi dia akan jarang berdosa. Kalaupun berbuat dosa, dia akan cepat-cepat berbalik. Karena dia punya takut akan Allah. Kenapa? Karena Amsal berkata, karena takut akan Allah, seseorang itu membenci dosa. Katakan amin. Ayat yang lain berkata, dengan kasih karunia dosa itu diampuni, tapi karena takut akan Allah, seseorang menjauhi dosa. Jadi dengan kata lain, satu-satunya solusi untuk Anda itu bisa terhindar atau Anda hidup di dalam kekudusan, itu adalah dengan saudara memiliki sikap yang sama seperti sikapnya Allah tentang dosa, yaitu membencinya. Dan satu-satunya Anda bisa benci dosa adalah dengan Anda bertumbuh di dalam takut akan Tuhan. Katakan amin. Ketika Anda bertumbuh dalam segan, hormat kepada kekudusan Allah, Anda akan secara natural, Anda akan mulai membenci dosa. Kita baca ayatnya saja saudara ya, supaya lebih strong. Amsal, sebentar. Amsal pasal yang haleluya, 16, ayat yang ke-6. Sudah ketemu? Belum? Oke. Dengan kasih dan kesetiaan, dengan kasih karunia maksudnya, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang apa saudara? Menjauhi. Satu ayat lagi, Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan, sudah muncul belum? Takut akan Tuhan ialah membenci apa saudara? Kejahatan. Tapi bukan hanya kejahatan, dikatakan apa? Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, mulut penuh. Jadi dengan kata lain, inilah menjelaskan kenapa ada banyak orang Kristen yang mengalami kasih karunia dan tahu bahwa kasih karunia itu memampukan dia hidup kudus, tapi kenapa kok tetap memilih hidup dalam dosa? Why? Karena gak adanya takut akan Allah. Dia gak punya sikap yang sama terhadap dosa, sama seperti Allah, sikapnya Allah terhadap dosa, yaitu membenci dosa. Saudara, itu sama seperti begini loh saudara. Saya percaya di tempat ini semuanya benci kotoran. Ada yang suka kotoran? Atau saya mau lebih spesifik aja. Kotoran hewan lah. Ada yang suka kotoran hewan di sini? Bisa kami foto sebentar? Semua pasti benci. Semua pasti gak suka kotoran hewan. Ada gak di tempat ini kalau Anda punya pet, punya peliharaan anjing, anjing saudara itu maaf pup dan pipis di kasur Anda. Apa reaksi Anda? Langsung cepat-cepat diganti, spraynya langsung cepat-cepat dibersihkan. Betul? Karena Anda jijik, Anda benci. Ada gak yang pipis dan pup malah Anda, wah gitu ya. Lalu Anda guling-guling, aduh enaknya wanginya, lalu Anda simpen sampai 1 bulan Anda gak ganti. Gak mungkin. Saudara, itu namanya Anda suka atau Anda cinta kotoran. Gak mungkin, itu aneh. Saudara, atau begini, Anda masuk di gereja, katakanlah misalnya, kan di Central Park sini kan ada banyak orang bawa peliharaannya anjing. Misalnya ada salah satu orang lah pengunjung bawa anjingnya sampai di situ, lalu
pup di daerah public area. Banyak lagi. Dan pupnya bukan hanya solid, tapi agak encer. Karena Anda datang, saya tadi pagi itu datang jam 6 pagi loh saudara. Dan saya kagum, saya pikir saya paling pagi. Ternyata wah asyirnya udah kumpul. Di sini udah latihan, ternyata datang di sini 5.20 pagi. Saya kalah pagi saudara. Gitu ya. Misalnya Anda datang paling pagi, terus Anda mendapati di situ ada, ya tadi itu, ya bentuknya encer-encer begitu. Begitu Anda lihat, langsung Anda lari cari Pastor Jimmy. Cari Pastor Tegar. Begitu ketemu Pastor Jimmy, tolong doakan aku. Loh, doakan apa? Pastor Jimmy, begini. Saya tadi lihat ada itu tadi. Kotoran hewan, kotoran anjing di depan. Bentuknya encer-encer. Tolong doakan saya. Kenapa? Aku begitu lihat bentuknya dan bau. Aku tergiur untuk memakannya. Aku tergoda. Bahkan mencium baunya pun itu sudah membuat aku hampir jatuh. Hampir aku tergoda gak kuat. Untuk menghirupnya dan mencicipinya. Tolong doakan aku supaya aku tahan terhadap godaan ini. Aneh gak? Kalau ada orang datang kayak gitu aneh gak? Aneh. Tapi justru itulah yang kita lakukan berkenaan dengan dosa. Betul atau betul? Saudara, di mata Tuhan, Tuhan itu benci dosa sama seperti benci kotoran. Tapi kita itu diam-diam kita suka dan cinta sama dosa itu. Lalu kita berdoa kepada Tuhan, tolong kuatkan aku terhadap godaan ini. Kenapa? Dosa ini aku suka, aku sayang. Saudara, jadi sebetulnya yang betul itu bukanlah Anda minta supaya Anda dikuatkan terhadap godaan tersebut. Salah. Harusnya Anda datang ke Pastor Jimmy, itu doanya begini, tolong doakan aku supaya aku benci kotoran. Supaya aku benci kotoran hewan. Doakan aku supaya aku bertumbuh dalam takut akan Tuhan. Katakan amin. Supaya aku punya sikap yang sama tentang dosa, sama seperti yang Allah miliki. Sikap yang Allah miliki terhadap dosa. Barulah Anda akan bisa lepas sama yang namanya dosa. Kalau Anda cuma mengenal kasih karunia saja, di zaman Alkitab dulu, di zaman Kisah Rasul, di zaman gereja mula-mula, sudah ada orang-orang Kristen yang mereka itu tahu bahwa mereka dicinta Tuhan, tahu betapa berharganya kasih karunia, bahkan tahu kasih karunia itu memampukan dia untuk hidup kudus, tapi tetap mereka memilih untuk hidup dalam dosa. Kenapa? Karena mereka masih mencintai dosa, mereka belum memiliki sikap yang sama seperti Tuhan terhadap dosa, yaitu membenci dosa. Do you mudeng? Nah, ini menjelaskan kenapa hari ini Anda berada dalam siklus jatuh bangun. Anda membiarkan itu. Saudara, Anda tidak bereskan itu. Karena Anda tidak pernah tunduk kepada Allah. Anda tidak memiliki takut akan Tuhan. Anda memang bertumbuh dalam pengenalan akan kasih karunia. Tapi Anda tidak bertumbuh dalam takut akan Tuhan. Sampai kapanpun Anda akan terus masuk ke siklus ini. Jatuh bangun dalam dosa. Karena akarnya apa? Anda masih sayang sama dosa-dosa tertentu. Anda tidak mau bertobat. Anda sulit untuk melepaskan. Saudara, Anda tidak mau membereskan ini. Itulah yang ditentang oleh Tuhan. Amin saudara. Poin kedua, coba munculkan. Tutup setiap celah atau pintu-pintu yang terbuka. Maksudnya bagaimana? Begini. Setan itu sebetulnya tidak punya kuasa untuk menghancurkan kita. Kecuali kita memberikan izin. Setan tidak akan punya kuasa untuk bisa menghancurkan kehidupan kita. Kecuali kita memberikan dia pintu untuk dia masuk. Membuka pintu untuk dia masuk. Pintu masuknya itu apa saudara?
Perhatikan, di dalam peperangan rohani, sebetulnya ada 3 aspek di dalam peperangan rohani. Yang pertama adalah pikiran, yang kedua adalah daging kita, yang ketiga baru kita melawan yang namanya si jahat, atau roh jahat. Kita itu seringkali fokus kalau peperangan rohani itu cuma melawan ini loh, melawan roh jahat. Tapi Anda gak pernah menundukkan yang namanya pikiran dan daging Anda. Sementara 2 ini adalah pintu atau celah yang iblis bisa pakai untuk menghancurkan kehidupan kita. Jadi percuma Anda tengking-tengking setan kalau Anda membiarkan pikiran Anda tidak terjaga, membiarkan daging Anda tidak dikendalikan oleh Roh Kudus, saudara, maka setan akan selalu punya celah terbuka lewat pikiran yang tidak ditundukkan, melalui daging yang tidak dikendalikan Roh Kudus, setan akan terus masuk melalui ini. Saudara, maka sebetulnya musuh kita itu bukan cuma setan. Tapi musuh yang perlu kita hadapi itu adalah pikiran kita dan daging kita. Katakan amin. Nah makanya saudara, kalau Anda mau menang terhadap tipu daya si jahat, saudara, poin kedua, saudara perlu tundukkan pikiran saudara dan daging saudara. Karena itulah celah yang seringkali iblis pakai. Karena iblis gak bisa menghancurkan kita kecuali kita memberikan izin. Dan iblis sering memakai celah pikiran dan kedagingan kita sendiri untuk dia itu bisa nancapkan pengaruhnya atau pekerjaannya dalam kehidupan kita. Saudara. Yang ketiga, saudara, yang ketiga, munculkan. Berjaga-jagalah terhadap musuh. Alkitab berkata waspadalah, berjaga-jagalah karena setan itu berkeliling seperti singa yang siap untuk mencaplok saudara. Menelan saudara. Apa maksudnya? Tahukah saudara, ketika Yesus dicobai oleh si jahat, saudara, setan itu menunggu waktu yang tepat untuk menyerang Yesus dengan godaan. Contohlah godaan pertama. Yesus itu baru digoda, apa saudara godaan pertama? Mengubah apa saudara? Mengubah roti menjadi keliru. Batu jadi roti. Saudara, ini tadi pertanyaan jebakan. Pertanyaannya, kapan setan memberikan pencobaan itu? Dikatakan waktu Yesus lapar. Jadi begini loh saudara, ada seorang peneliti yang menuliskan tentang buku tentang puasa. Saya lupa namanya siapa. Bahwa ada 3 fase. Kalau Anda puasa, fase pertama, saudara, itu 3 hari sampai 1 minggu Anda akan lapar. Karena Anda gak biasa, di situ pusing lah apa dan sebagainya. Tapi kalau Anda sudah melewati fase pertama, saudara akan masuk dalam fase di mana Anda tidak lapar. Seperti orang kayak gak puasa. Nah, beberapa orang bisa selama 3 hari, seminggu, bahkan 2 minggu, bahkan ada yang 40 hari, itu gak lapar saudara. Tergantung dari cadangan daripada energi yang ada di tubuh. Kalau saudara cadangan energinya dikit, maka intervalnya lebih dikit. Nah, baru kalau cadangan energi Anda habis, Anda akan masuk ke fase ketiga. Fase ketiga tiba-tiba Anda akan kelaparan hebat dan di titik itu karena energi sudah habis, Anda harus makan. Nah, Yesus itu masuk ke fase ketiga. Setelah puasa yang panjang, sudah melewati fase kedua, Yesus itu masuk ke fase ketiga, di mana dia lapar dengan hebat, dan kalau dia mau tetap hidup atau tidak merusak kesehatan, dia harus makan. Di titik itulah setan masuk dan berkata, ubahlah batu menjadi roti. Berarti setan itu, saudara, tahu kapan waktu terbaik untuk mencobai kita. Saudara, dia itu intelijennya tinggi saudara. Saya nggak memuji-muji setan, tapi setan tahu karena masing-masing
punya kelemahan masing-masing. Lalu yang kedua, tempatnya juga tepat. Saudara, di mana? Di padang gurun. Di situ nggak ada minimarket, nggak ada toko roti, nggak ada depot sama sekali. Yang ketiga, apa saudara? Yang ketiga, sebentar kok saya tiba-tiba lupa. Identitas. Dikatakan begini, kalau memang kau anak Allah, ubah batu menjadi roti. Pertanyaannya, setan tahu nggak dia ini anak Allah? Tahu. Tapi kenapa kok nanya? Itu namanya bahasa Jawanya itu bumbung-bumbungin. Kalau kamu memang pria sejati, balas, pukul dia. Nah itu loh. Jadi sebetulnya, saudara, setan itu tahu siapa Yesus. Setan itu tahu kemampuan Yesus. Jadi Yesus itu punya power sebetulnya untuk melakukannya. Dan yang terakhir, saudara, yang terakhir. Yesus itu berada di mana? Saudara, Yesus di tempat yang paling butuh. Dia itu bukan hanya lapar, tapi dia juga memang butuh makan. Katakan butuh. Jadi 4 serangan ini. Waktunya tepat, tempatnya tepat. Ya, setan tahu Yesus punya kemampuan melakukannya. Plus dia harus dan dia butuh makan. Kok bisa ya setan itu tahu? Makanya kita perlu berjaga-jaga. Kenapa saudara? Karena setan tahu kelemahan kita. Dan setan tahu umpan apa yang akan diberikan ke kita. Saudara, karena dia tahu kelemahan kita. Dia tahu timing yang tepat. Contoh. Kenapa ya? Kok pas Anda lagi sibuk, lagi capek, ada godaan tuh Anda marah kepada anak. Kok tiba-tiba anak itu lagi rame. Kok bisa waktunya pas? Kenapa ya? Kok bisa? Pas suami istri lagi bertengkar hebat, mantan tiba-tiba chatting DM Instagram atau sosial media. Kok bisa pas? Pas Anda lagi sendirian, kok bisa ada godaan untuk menonton konten-konten tertentu? Kok bisa pas? Kok bisa pas Anda lagi butuh duit, tiba-tiba ada kesempatan untuk Anda ambil uang perusahaan? Kok bisa? Semua itu kok bisa? Karena setan tahu kapan waktu yang tepat. Dan setan tahu umpan apa yang akan diberikan kepada saudara. Contoh, kalau Anda mau nangkap tikus di rumah, Anda mau kasih emas berlian, gak akan ngefek. Tikus gak doyan. Tapi kalau Anda kasih keju, kalau Anda kasih ikan asin, ditangkap sama dia. Beberapa waktu yang lalu saya khotbah di Bogor, retreat apa itu ya, profesional muda. Saya terus terang, saya ini sudah 4 kali kembang kempis, Bapak Ibu. Dari sebelum pandemi saya itu dulu tertingginya itu 76. Waduh, 76. Saya biasanya itu di angka 68, 67. Jadi 76. Waduh, saya diet ketat sampai jadi 67. Ternyata mengembang lagi ke 76. Saya diet ketat lagi, mengembang lagi 77. Jadi kembang kempis. Yang terakhir saya diet ketat luar biasa. Nendang sampai 80 itu September tahun lalu saya 80 kilo, saudara. Gede banget. Sekarang dari Oktober itu saya pelan-pelan mengubah pola makan saya. Saya dulu itu gak bisa kalau gak makan malam. Harus makan malam. Saudara, hari ini ini adalah rekor terpanjang saya. Saya di angka 70-an, 71, 72. Saudara. Dan sepertinya akan menetap. Kenapa? Karena pola makan saya sekarang sudah berubah. Saudara. Nah, pas saya retreat, saya ditawarin jus. Saya langsung tolak. Oh sorry, saya minumnya air putih aja. Ini jus. Loh, tapi jus ini gak ada gulanya. Gak pakai gula kok. Gitu. Oh iya, tapi kan buah kalau di jus kan jadi gula. Sorry ya. Tapi enak kok. Enggak.
Tiba-tiba dari sudut sebelah sana datang bawa asinan Bogor. Lah ini saudara, saya itu doyan banget asinan Bogor. Saya bisa makan setiap hari loh saudara, sungguhan. Jus saya tolak, saya makan asinan. Yang ngasih, yang nawarin jus, Koko Fuji, Pastor Fuji. Gulanya asinan Bogor itu jauh lebih dahsyat daripada saya di titik itu. Saya menyadari bahwa kelemahan saya asinan. Saudara, beberapa orang dikasih godaan uang mungkin gak tahan. Tapi begitu godaannya itu perempuan, langsung jatuh. Tapi beberapa yang cinta uang, setan tahu dia akan kasih umpan apa yang dia tahu kita itu punya isu di situ. Makanya kita perlu, apa saudara? Kita perlu berjaga-jaga terus. Makanya saudara, kalau Anda di gereja, ditantang untuk Anda dimuridkan. Ditantang untuk Anda hidup, untuk melayani Tuhan. Ditantang untuk radikal sama Tuhan. Kenapa sih kok repot-repot? Gini loh, hidup kita itu butuh yang namanya kekang. Katakan kekang. Siapa yang ini hidup di zaman-zaman dulu yang Army of God itu ada stiker ditaruh di belakang apa? Di belakang mobil. Siapa yang pernah tempelin mobilnya pakai stiker Army of God? Ya, righteousness and holiness gitu. Beberapa orang jemaat yang ditempelin itu jadi nggak bisa melanggar marka, jadi nggak bisa ngelanggar. Kenapa? Malu aku karena apa? Army of God tapi kok ngelanggar. Jadi stiker itu jadi apa? Kekang suci bagi kita. Katakan amin. Kenapa kita didorong untuk memuridkan? Kenapa kita didorong untuk melayani? Saudara, paling tidak itu akan juga jadi kekang suci bagi kita. Amin. Itu kita nggak aneh-aneh. Kita perlu waspada, makanya kita butuh pemuridan. Kita butuh ada orang itu melihat hidup kita. Bisa tegur kita, bisa marah dalam kehidupan kita. Kalau kita melenceng. Kenapa saudara? Karena setan itu cari celah, cari momen yang tepat. Dan dia tahu kapan dia akan menggoda kita. Karena kita semua masing-masing, saudara, kita pernah berbuat dosa. Kita masing-masing itu punya kelemahan. Bapak Ibu, kita perlu hati-hati. Katakan amin. Saudara, gara-gara insiden itu saya jadi hikmat ini satu kali akan saya khotbahkan. Saya bisa gampang tolak jus. Tapi begitu asinan, saudara, saya nggak tahan sama godaan asinan ini. Ini umpan yang tepat sebetulnya. Untuk saya. Saudara, itulah gambaran. Masing-masing setan itu tahu umpan apa yang diberikan kepada kita. Kalau kita nggak waspada, kita akan termakan oleh umpan. Saya ceritakan yang terakhir, saudara. Salah satunya adalah waktu saya pelayanan, saudara, ada umpan tentang umpan keangkuhan atau kesombongan. Saya diperkenalkan, yang melayani ini by Zoom ya. Yang melayani adalah Pastor Fuji, hari ini melayani mengembalakan jemaat 2.500 jemaat. Tiba-tiba saudara dalam hati saya itu muncul sebuah dorongan, gitu, kepengen klarifikasi. Karena waktu itu jemaat yang under pengembalaan saya itu 25.000 orang. Tapi disebutnya 2.500. Tiba-tiba godaan itu muncul loh saudara. Puji Tuhan saya tidak klarifikasi apapun. Kenapa saudara? Karena itu bicara mengenai apa? Keangkuhan hidup. Saudara, kita perlu waspada. Amin. Mari kita bangkit berdiri sama-sama.